Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Mardiastuti, Nur Kiki Fatmawati, dan Niswatun Hasanah akan memaparkan materi mengenai etika dan hukum kesehatan lingkungan. Pada materi kali ini, kami akan membahas mengenai pertama adalah apa itu definisi kesehatan lingkungan, yang kedua, aspek etika dalam kesehatan lingkungan, yang ketiga, aspek hukum dalam kesehatan lingkungan, dan yang terakhir, kami akan memaparkan sedikit mengenai contoh kasus dari materi yang kita bawakan. Kesehatan lingkungan atau lingkungan merupakan segala sesuatu berupa benda hidup, mati, keadaan, dan makhluk hidup yang berada di sekitar. Kesehatan lingkungan merupakan ilmu multidisiplin yang mempelajari tentang dinamika hubungan interaktif antara manusia atau masyarakat dengan berbagai perubahan komponen lingkungan hidup yang diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat dan mempelajari tentang upaya penanggulangan dan pencegahan. Hal ini menurut Harahap tahun 2017. Sedangkan menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian semua faktor yang ada di lingkungan fisik manusia yang diperkirakan menimbulkan hal-hal yang merugikan perkembangan fisik, kesehatan, atau kelangsungan hidupnya. Sedangkan menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, HAKLI, kesehatan lingkungan adalah kondisi di mana lingkungan mampu menopang keseimbangan ekologis antara manusia dan lingkungannya secara dinamis dengan tujuan agar tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat. Selanjutnya, paradigma kesehatan lingkungan. Paradigma kesehatan lingkungan terbagi menjadi 3, antara lain yang pertama, kesehatan lingkungan adalah ilmu multidisiplin mempelajari dinamika hubungan interaktif antara sekelompok masyarakat dengan berbagai perubahan komponen lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, gangguan kesehatan pada masyarakat diduga disebabkan karena perubahan komponen lingkungan. Kemudian yang terakhir, upaya untuk penanggulangan dan pencegahan didasarkan pada perubahan lingkungan. B. Aspek etika dalam kesehatan lingkungan, meliputi etika sanitarian. Etika adalah pengetahuan tentang moralitas, menilai baik buruknya suatu perbuatan ditinjau dari sisi moral. Sedangkan sanitarian adalah seorang yang lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan dan bertanggung jawab dan bertugas melakukan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan. Nah, apabila kita telah memilih sanitarian sebagai sebuah profesi, maka sebagai seorang sanitarian dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus senantiasa dilandasi oleh kode etik serta harus selalu menjunjung tinggi ketentuan yang dicanangkan oleh profesi. Kode etik sanitarian atau ahli kesehatan lingkungan Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 373 Menkes SK 3/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang standar profesi sanitarian yang disebutkan dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yakni yang pertama yaitu pasal 23 ayat 1 berbunyi, tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang kedua, pasal 23 ayat 2 berbunyi, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, pasal 23 ayat 3 berbunyi, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Yang keempat, pasal 24 ayat 1 berbunyi, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak penggunaan pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Dan yang kelima, pasal 24 ayat 2 berbunyi, ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1A diatur oleh organisasi profesi. Selain itu, terdapat kewajiban sanitarian dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan, yaitu meliputi yang pertama, kewajiban umum sanitarian, kewajiban sanitarian terhadap klien atau masyarakat, pembinaan kode etik sanitarian, kewajiban sanitarian terhadap diri sendiri,
dan kewajiban sanitarian terhadap teman seprofesi. Selanjutnya yaitu aspek hukum dalam kesehatan lingkungan. Beberapa aspek hukum dalam kesehatan lingkungan, diantaranya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene dan Usaha-usaha bagi umum. Hygiene yang dijelaskan dalam undang-undang ini meliputi hygiene air, susu, makanan, dan minuman untuk konsumsi bagi umum, hygiene perusahaan-perusahaan dan lingkungannya, hygiene bangunan-bangunan umum, hygiene tempat pemandian umum, hygiene alat-alat pengangkutan umum seperti kereta api, bus, kapal, dan lain sebagainya, dan lainnya diatur oleh Kementerian Kesehatan. Aspek hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang hygiene. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa istilah hygiene digunakan untuk mencakup seluruh usaha manusia ataupun masyarakat yang perlu dijalankan guna mempertahankan dan mengembangkan kesejahteraan di dalam lingkungannya yang bersifat badan dan jiwa ataupun sosial. Aspek hukum selanjutnya yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup. Di undang-undang ini dijelaskan bahwa kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat, sejahtera, dan bahagia. Aspek hukum yang keempat yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang berupaya menghimpun ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan menjadi satu dalam satu undang-undang. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menjadi aspek hukum selanjutnya memasukkan kesehatan lingkungan pada bab tersendiri. Dalam undang-undang tersebut, pasal 163 ayat 3 disebutkan bahwa lingkungan sehat adalah lingkungan yang terbebas dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain yaitu limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan dan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia, kebisingan, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi. Lebih lanjut, pada pasal 163 ayat 2, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa cakupan kesehatan lingkungan sehat antara lain yaitu lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, dan tempat fasilitas umum. Selanjutnya yaitu terdapat contoh kasus yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Kasus yang pertama yaitu mengenai pencemaran air. Air merupakan salah satu kebutuhan yang paling penting untuk keberlangsungan hidup. Namun, di Indonesia akses terhadap air bersih masih menjadi masalah, terutama yang terjadi pada kota-kota besar seperti Jakarta. Padatnya pemukiman dan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, serta buangan industri yang langsung dibuang ke badan air tanpa proses pengolahan, telah menyebabkan pencemaran sungai-sungai yang ada di daerah tersebut. Sehingga, hal ini dapat menjadi faktor yang buruk terhadap kesehatan lingkungan, karena air berperan sebagai komponen sumber daya alam yang sangat vital, sehingga masyarakat akan rentan sekali terhadap penyakit akibat adanya zat-zat yang merugikan bagi tubuh yang ditemukan dalam sungai atau sumber air yang tercemar tersebut. Jika permasalahan tersebut terus berlangsung, maka akan menyebabkan turunnya kualitas kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang bekerja sama dengan unit kesehatan seperti sanitarian bisa melakukan kegiatan sosialisasi lingkungan hidup, kemudian melaksanakan program kali bersih, dan mengajak masyarakat agar berupaya untuk mereduksi sampah dengan cara 3R, yaitu reduce, reuse, and recycle. Hal tersebut diharapkan agar nantinya sampah yang dibuang benar-benar yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, sehingga dapat mengurangi risiko pencemaran air. Contoh kasus selanjutnya yaitu terjadinya penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena infeksi virus dengue, yang mana biasanya ditandai dengan gejala demam tinggi, disertai pendarahan dan bertendensi menimbulkan shock hingga kematian. Berdasarkan data, prevalensi penyakit ini masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, kesehatan lingkungan perlu ditingkatkan, karena salah satu faktor yang menyebabkan penyakit ini yaitu nyamuk Aedes aegypti yang dapat tumbuh dari genangan air kotor di sekitar lingkungan kita. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kesehatan lingkungan merupakan cabang dari ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat.
Seorang yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengamati, mengawasi, dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan disebut dengan sanitarian, yang kode etiknya telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 373 Menkes SK 3 2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang standar profesi sanitarian. Sedangkan hukum kesehatan lingkungan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang hygiene dan usaha-usaha bagi umum, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang hygiene. Demikian penjelasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.